Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang kasus Ade Bogel di Cimahi. Video kedua adalah pakai pedang. Video ketiga adalah tentang kasus kartel Sinaloa. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang viral di Cimahi tentang seorang anak yang dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Seorang pria bernama Ade alias Bogel 37 tahun di Cimahi tega menganiaya dua anaknya yang berusia 10 tahun dan 12 tahun. Salah satu anaknya meninggal dunia akibat perbuatan keji Bogel. Bogel kini meringkuk di tahanan Mapolres Cimahi. Bocah yang masih berusia 10 tahun itu tewas di tangan ayahnya sendiri. Sementara itu, kakak korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Usai menyiksa kedua anaknya tersebut di kontrakan yang berada di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Bogel bergegas menuju kediaman keluarganya di Sarijadi, Kota Bandung. Polisi berhasil mengendus pelarian Bogel pada Senin 6 Februari 2023 malam. Bogel diamankan di kediaman keluarganya. Polisi berhasil memborgol Bogel dan menahannya di Mapolres Cimahi. Selain itu, polisi juga mengamankan istri Siri alias ibu tiri dari dua bocah yang menjadi korban penganiayaan. Saat ini keduanya masih dalam pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Kontrakan bercat biru yang menjadi saksi kekejian Bogel itu telah dipasang garis polisi. Warga sekitar tak menyangka Bogel tega menganiaya anaknya hingga tewas dan salah satunya terluka parah. Suara-suara misterius di rumah kontrakan Bogel pun sempat terdengar oleh warga sekitar. Warga mengira benturan itu bersumber dari anak-anak Bogel yang tengah bermain. Suara dari rumah kontrakan berwarna biru itu mendorong merasa penasaran Jubaida. Ia pun keluar rumah dan melihat motor Bogel terparkir. Motor milik Bogel melunturkan rasa penasaran Jubaida. Ia menganggap kondisi di rumah itu sedang baik-baik saja. Jubaida sendiri memastikan tak mendengar suara lain selain suara benturan. Jubaida menyebutnya suara beledak-beleduk seperti saat anak-anak sedang melompat-lompat di lantai. Setelah rasa penasaran yang diselimuti kecurigaan Jubaida luntur, tiba-tiba salah seorang yang mengaku paman korban datang dan menanyakan ambulan ke Jubaida. Rasa penasaran Jubaida pun muncul kembali. Jubaida pun balik bertanya siapa yang membutuhkan ambulan dan siapa yang meninggal dunia. Pertanyaan Jubaida dijawab oleh pria yang mengaku paman dari dua bocah yang menjadi korban penganiayaan itu. Tiba-tiba ada pamannya datang, nanya ada ambulan gak kesini. Saya kan gak tahu, lalu nanya, saya tanya siapa yang meninggal. Dia bilang anaknya di atas. Saya kaget waktu dengar itu, ujar Jubaida. Jubaida mengaku baru sekali mendengar suara benturan berulang kali di kontrakan pelaku. Menurut Jubaida, Bogel telah menempati rumah kontrakan sekitar 6 bulanan, geng. Jadi hanya seperti itu saja informasi yang dapat aku bahas dalam kasus Ade Bogel tersebut. Jika kalian masih penasaran dan ingin mencari tahu informasi lebih dalam tentang kasus ini, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya. Sedangkan di video kedua adalah tentang pakai pedang. Apa yang dikatakan pakai pedang? Ternyata dalam video tersebut terlihat kekejaman seorang yang memang dihukum dengan tangannya dilepaskan dari jari-jarinya, gengs. Pasti kalian sudah mengetahui sendirilah apa yang maksudkan. Nah, sudah jelas video tersebut bukan terjadi di Indonesia, melainkan terjadi di luar negeri. Sedangkan di video ketiga kita akan membahas sebuah kasus kartel yang sangat luar biasa, sempat booming di YouTube pada beberapa tahun lalu dan sempat viral videonya. Pasti kalian yang seorang yang mencintai video creepy dan juga sering melihat video-video horor seperti itu, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan dua orang yang dieksekusi di dalam video tersebut. Pasti kalian ada pula yang tidak tahu bagaimanakah kronologi dari video tersebut. Dan ternyata setelah aku telusuri, video tersebut adalah eksekusi dari kelompok kartel Sinaloa yang terjadi di Meksiko, gengs. Lantas bagaimanakah kisahnya dan kronologinya? Mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Video eksekusi yang sangat viral terjadi adalah seorang dua kurir anggota kartel de Sinaloa menyebabkan dunia maya pada beberapa tahun yang lalu. Dua pria tersebut penuh ketakutan yang keberuntungannya sudah habis dimatai dengan cara paling brutal dan sadis, memantai gergaji mesin. Dalam video tersebut beredar di internet bahkan di YouTube sebelum di-ban. Salah satu pria diidentifikasi sebagai Felix James Garcia yang diketahui sebagai kurir narkoboy untuk jaringan ke Amerika Serikat, dan pria lainnya diidentifikasi sebagai Barnabas Games Castro yang merupakan paman dari pria pertama. Terlepas dari keputusan buruk mereka untuk menjadi kurir dan bekerja dengan salah satu kartel narkoba paling kuat di Meksiko, yaitu kartel Sinaloa atau CDS,
Mereka adalah manusia yang tidak pantas dan layak mati dengan cara ini. Kedua pria itu duduk di dinding. Mereka tidak mengenakan baju dan tampak pasrah pada nasib mereka. Mereka menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan kepada mereka oleh Algojo yang mengenakan seragam militer tersebut. Dan mereka berbicara, tetapi jauh di lubuk hati mereka harus tahu bahwa apapun yang mereka katakan, mereka tidak akan selamat kali ini. Yaitu mengaku bekerja untuk Joaquin El Capo Guzman. Mereka bekerja sebagai kurir atau pada suatu waktu mengendarai konvoi ketika mereka diminta melakukannya. Sang paman memiliki pesan bagi mereka yang mungkin memutuskan untuk masuki si gelap kartel narkoboy. Yakni pesannya seperti ini, gengs. Pikirkan kembali lain kali jika kalian memutuskan untuk memberikan jari menjadi tikus. Pikiran baik-baik karena tidak mudah berada di sini dan kamu tidak pernah akan kembali ke keluargamu. Dengan lingkungan orang-orang seperti ini, kamu tidak bisa bermain-main. Orang-orang El Capo tidak seperti yang kalian pikirkan, katanya dengan suara pecah. Yang pertama kalinya adalah pamannya, lalu setelah itu kemudian keponakannya juga dieksekusi, gengs. Namun bedanya di sini pamannya tadi dieksekusi menggunakan gergaji, sedangkan si keponakannya menggunakan pisau biasa. Suara gemericik yang mengerikan keluar dari pipa anginnya yang berlubang, diikuti oleh suara pisau yang menembus. Sebelum itu terjadi, pamannya berkata seperti ini, gengs. Di dunia ini normal akan berkata bangun itu hanya mimpi, tapi di sini ini nyata. Berulang kali setiap hari terjadi di suatu tempat di negara Meksiko. Pamannya lalu juga mengatakan bahwa kartel narkoboy tidak membayar banyak. Sebenarnya dia menyebutkan bahwa pekerjaan terakhir yang dilakukan untuk mereka membayarnya sekitar 300 peso atau 21 US dollar. Hampir tidak cukup untuk meninggalkan dunia ini. Jadi kurang lebih seperti itu, gengs, kisah singkat yang dapat aku bahas dari tragedi dan juga video gore yang mungkin kalian seringkali melihat di beberapa situs gore dan banyak orang yang membagikan video ini, gengs. Jadi kalian tidak usah penasaran lagi bagaimanakah kronologi dari kejadian video tersebut, gengs. Intinya di video tersebut adalah kartel Meksiko yang pengeksekusian terhadap anak buahnya sendiri, bukan kesalahannya yang cukup besar yang menurut si bos dari kartel tersebut, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.